Di Malaysia ni juga kalau disebut bangsa Jawa, orang Jawa memang mereka tahu orang Jawa ni bagaimana, geng. Tutur katanya, sopan santunnya, lemah lembutnya bagaimana. Assalamualaikum geng, selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Apa khabar kalian? Sihat apa enggak? Aku akan mendoakan kalian semua berada dalam keadaan sentiasa sihat, aman, amin. Terima kasih untuk kalian yang sering menonton video aku dan mendukung aku. Terima kasih banget. Gak lupa untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okay geng, hari ni aku akan buat satu reaction video. Ada request daripada sahabat kita nak aku react tentang 10 fakta tentang suku Jawa yang perlu anda tahu, yang perlu kalian tahu. Fakta apa geng? Aku sebelum ni pernah reaction beberapa video tentang Jawa, geng, tentang suku Jawa, tentang adatnya, tentang kelebihan, dan ada lagi yang aku tak berapa ingat. Dan hari ni lagi satu video tentang suku Jawa geng. Aku juga berketurunan Jawa geng, Jawa Malaysia. Mbah wedokku berketurunan Jawa, dan mbah lanangku berketurunan Melayu asli Johor, Melayu Johor. Jadi kira aku ni campuran Melayu dan Jawa lah geng. Jadi yuk geng, nonton aku, yeah. Yuk geng. Peter Pan. Peter Pan. Hai Sobat Peter Pan, apa kabar hari ini? Suku Jawa merupakan suku yang bisa dikatakan paling banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir di semua pulau ada orang suku Jawa, baik asli maupun keturunan. Bahkan, suku Jawa di Suriname menjadi bagian yang punya peran vital di negeri bekas jajahan Belanda itu. Ngomongin suku Jawa, ternyata ada banyak hal unik yang perlu kita tahu. Simak ulasan lengkap berikut ini. Jangan lupa ngasih like jika kamu suka video-video dari Peter Pan. Dukung terus Peter Pan dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng karena semua itu gratis. Lanjut. Ini kali pertama aku react daripada video Peter Pan. Asal nama bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa pemrograman JavaScript familiar di kalangan programmer. Lambangnya yang unik berbentuk secangkir kopi panas plus kata Java setidaknya mengundang pertanyaan menggelitik. Kok ada ya kata Java yang tentu artinya adalah Jawa? Benar geng. Apakah diciptakan oleh orang Jawa? Aku juga tertanya-tanya. Menurut Wikipedia, JavaScript diciptakan oleh James Gosling ketika bergabung di Sun Microsystems, yang kemudian dirilis pada tahun 1995. Bahasa pemrograman ini resmi didaftarkan dengan nama Java setelah melalui proses panjang. Semula akan didaftarkan dengan nama Oak, mengutip nama pohon yang tumbuh dekat jendela ruang kerja James Gosling. Namun karena sudah ada produk lain yang memakai nama tersebut, akhirnya pilihan dialihkan pada minuman kegemaran James Gosling, yaitu kopi murni yang digiling langsung. Mungkin karena kopi yang mereka nikmati berasal dari Pulau Jawa, akhirnya bahasa pemrograman itu didaftarkan dengan nama Jawa dalam bahasa Inggris Java. Bahasa Jawa mendunia. Bukan hanya di Indonesia, namun bahasa Jawa tenar di berbagai belahan dunia dan digunakan sebagai bahasa daerah. Ya, memang karena mereka asalnya orang Jawa yang jadi imigran, misalnya di Singapura, Malaysia, Belanda, dan Kaledonia, dan tak lupa Suriname. Keberadaan orang Jawa di negara-negara tersebut rata-rata karena menjadi pekerja, baik karena dibawa penjajah Belanda maupun menjadi perantauan usai kemerdekaan. 3. Bahasa Jawa masuk Google Search dan Google Translate, Facebook, dan Wikipedia. Dalam Google Search.
Sejak 8 Mei 2013, Google memasukkan bahasa Jawa dalam menu Google Translate. Bahasa daerah lainnya dari Indonesia, misalnya bahasa Sunda. Demikian juga di Google Search. Mesin pencari itu bisa menerima perintah suara dalam bahasa Jawa. Misalnya, kabar bol dino iki, atau dalam bahasa Indonesia, kabar bola hari ini, dan sebagainya. Coba saja Sobat Pinter Pen. Selain di Google, Facebook, dan Wikipedia juga menyediakan versi bahasa Jawa. Untuk Wikipedia bisa diakses di jv.wikipedia.org. Aku tak tahu dekat Facebook ada version Jawa punya bahasa. Okey. Nanti boleh aku try tengok. 4. Bahasa Jawa itu komplit dalam sopan santunnya. Benar. Sobat Pinter Pen, ini yang jarang ditemukan dalam bahasa suku manapun. Untuk didikan sopan santun, bahasa Jawa memiliki tingkatan berbeda. Ada Jawa ngoko atau dasar, kromo madya atau pertengahan, dan kromo inggil atau tertinggi. Contohnya untuk kata. Dan zaman sekarang ni kebanyakan Jawa yang dituturkan adalah Jawa ngoko, geng. Hanya orang-orang lama atau orang-orang tua yang masih menggunakan bahasa Jawa halus. Dan kebanyakan di Malaysia juga hanya menggunakan bahasa Jawa ngoko. Kata makan dalam bahasa Jawa bisa mangan atau ngoko, nedo, madya, dan dahar, inggil. 5. Banyak pahlawan asal Jawa yang jadi nama-nama jalan di luar Jawa. Sobat Pinter Pen, silakan dipikir-pikir dan diteliti di daerah Anda sendiri ya. Misalnya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan R.A. Kartini, dan sebagainya. Sebenarnya kan masih banyak pahlawan lokal yang perlu diabadikan namanya dalam nama jalan. Tapi itulah kenyataannya. 6. Aksara Jawa merupakan puisi yang sempurna. Aksara Jawa memiliki 20 huruf dasar yang disusun sempurna, kemudian menghasilkan kisah yang menceritakan asal-muasalnya dengan indah. Dan aku dikasih tahu di Indonesia sekarang ini yang mana generasi muda zaman sekarang ni udah ramai yang enggak bisa membaca atau menulis aksara Jawa ni, geng. Yaitu ketika dua anak buah Aji Saka, Dora dan Sembada berkelahi karena mempertahankan prinsipnya masing-masing dalam menjaga amanah dari tuannya. Si penjaga pusaka, Sembada, tidak mau menyerahkan pusaka yang dijaganya kecuali diambil oleh Aji Saka sendiri. Sementara Dora yang menjadi utusan dari Aji Saka yang baru naik tahta di Medan Kaulan merasa wajib menjalankan perintah rajanya. Kedua pengawal yang sama-sama sakti itu tidak mau mengkhianati amanah lalu bertempur hingga keduanya tewas. Aksara Jawa tersebut selengkapnya seperti gambar ini. Dan ada yang bilang kemungkinan aksara Jawa ni akan pupus kerana udah ramai yang tak tahu lagi. 7. Pada dasarnya orang Jawa itu rendah hati. Rendah hati. Sobat Pinter Pen, sifat dasar orang Jawa itu rendah hati, tidak sombong, dan cenderung menghormati orang lain. Benar, geng. Berbagai nasihat Jawa mencerminkan sifat itu. Ya, tetapi memang ada juga yang gak seperti itu. Dalam nasihat Sekar Gambu ditekankan agar orang Jawa itu tidak adigang atau mengandalkan kekuatan, adigung atau mengandalkan kekuasaan, dan adiguna atau mengandalkan kepandaian. Delapan, suku Jawa masih ras Austronesia.
Seperti sebagian besar etnis di Indonesia lainnya, suku Jawa masih keturunan Austronesia yang juga merupakan nenek moyang bagi orang Sunda. Ras ini diperkirakan berasal dari Taiwan, bermigrasi ke Filipina, lalu mencapai Pulau Jawa sekitar 1500 dan 1000 tahun sebelum Masehi. Suku Jawa memiliki penanggalan sendiri. Sobat Pinter Pen, orang Jawa memiliki penanggalan atau kalender yang disebut Tahun Saka. Kalender ini merupakan perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam dengan sedikit budaya Barat. Penanggalan Jawa ada mingguan atau 7 hari dan ada pasaran atau 5 hari yang harinya adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Penamaan siklus bulanan juga ada sebulan atau 1 bulan lunar per bulan dan selapan atau 35 hari atau 7 pekan. Tahun 1625, Sultan Agung berusaha mengubah penanggalan Saka menjadi versi Islam dengan mengubah namanya, namun tetap melanjutkan hitungan angkanya. Sehingga sejak saat itu penanggalan Hijriah saat itu 1035 Hijriah menjadi 1574 Jawa. Namun usaha ini seiring masa kian luntur dan penanggalan Jawa versi Saka tetap digunakan oleh umat Hindu. Sedangkan orang Jawa yang Islam menggunakan kalender Hijriah sesuai hitungan asalnya. Wetonan, astrologi versi Jawa. Wetonan apa geng? Kalau bisa kalian komentar di bawah geng. Wetonan apa ya? Sobat Pinter Pen, kepercayaan wetonan merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih kental dipegang beberapa kalangan. Seperti halnya orang Barat yang menggunakan zodiak, orang Arab menggunakan ilmu nujum dan falak, orang Jawa menggunakan wetonan untuk meneliti nasib berdasarkan penelitian berbagai peristiwa dengan perputaran kalender. Kelahiran bayi biasanya oleh orang Jawa akan dicatat lengkap dengan wetonnya. Misalnya hari Rabu Wage, jam sekian. Masing-masing hari pasaran maupun mingguan memiliki hitungan khusus. Sehingga dari perkalian antara hari dan pasaran akan muncul hasil yang dipakai menjadi patokan perkiraan nasib seseorang. Itulah beberapa fakta tentang suku Jawa yang menarik untuk diketahui. Oke geng, itulah video yang menerangkan atau berkongsi 10 fakta tentang suku Jawa yang perlu kalian tahu. Dan antara salah satu fakta tadi adalah tentang sifat lemah lembut sopan santunnya bangsa Jawa ni geng. Itu memang diperakui semua masyarakat geng. Di Malaysia ni juga kalau disebut bangsa Jawa, orang Jawa, memang mereka tahu orang Jawa ni bagaimana geng. Tutur katanya, sopan santunnya, lemah lembutnya bagaimana. Itu memang sudah diketahui ramai orang. Memang mungkin itu dah diajar sejak dari dulu, dari turun-temurun tentang pentingnya orang Jawa ni harus sopan santun dan lemah lembut. Dan apa yang penting geng, aku gak malu mengaku bahawa aku ini berketurunan Jawa geng. Aku bangga menjadi anak Jawa geng. Santuy. Good job. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe, gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video, okey? Assalamualaikum.